Shalom Bapak Ibu. Luar biasa. Kita sudah masuk di minggu ketiga. Apa udah ada yang menipis di minggu ketiga? Sekali lagi kalau saya tanya apa kabar, jawabnya dahsyat, luar biasa. Oke? Oke. Apa kabar Bapak Ibu? Dahsyat, luar biasa. Puji Tuhan. Walaupun kita udah masuk di minggu ketiga, udah ada yang mulai menipis, tapi semangat kita tidak menipis. Amin. Bapak Ibu, ini sudah dong. Terlihat. Artinya pemimpin yang benar. Bapak Ibu, saya mau cerita sedikit kenapa tema ini bisa diambil. Kedua kalinya saya datang ke gereja ini, ke gereja tempat kita ini. Hari pertama saya pulang Desember ya. Pertama kali saya datang itu sepertinya di bulan Natal. Setelah kedua kalinya saya datang, Bapak Ibu, waktu saya kedua kalinya datang ke tempat ini, biasa saya pergi sama mama kan, dibonceng nih. Bapak Ibu tahu nggak? Saya berdiri di depan mimbar yang luar biasa ini, yang dilihat oleh banyak orang, ya kan? Muncul tema True Leader di hati saya. Bapak Ibu, saya nggak tahu saya bakalan disuruh khotbah sama bapak saya. Saya nggak tahu sama sekali saya bakalan disuruh khotbah sama bapak saya. Saya nggak tahu Bapak Ibu. Tapi hari kedua, waktu saya masuk gereja ini, saya dibonceng. Waktu itu saya ingat nggak hujan. Kalau hujan saya nggak datang. Belum punya mobil Bapak Ibu. Iya. Jadi muncul nih true leader di hati saya, muncul true leader di pikiran saya. Jadi waktu ketika bapak saya suruh saya khotbah, saya nggak bingung lagi suruh ambil temanya apa. Roh Kudus sudah taruh di hati saya. Tapi yang saya bingung, ini Bapak Ibu menantang ini. Tema yang sangat menantang. Pemimpin yang benar, saya yang sampaikan. Kira-kira saya berpikir, Tuhan, iya sih Tuhan kasih tema, walaupun saya nggak tahu saya bakalan disuruh khotbah. Tapi kenapa yang ini Tuhan gitu? Kalau saya tahu bakalan disuruh khotbah, saya akan mengambil tema yang sudah saya khotbahkan waktu belajar. Kan lebih mudah Bapak Ibu. Saya udah punya pengalaman, saya udah dapat nilai gitu kan, waktu saya kalau ngambil tema yang sudah saya khotbahkan. Tapi Roh Kudus gak mau saya ngambil itu. Ini Roh Kudus kasih tema yang luar biasa ini. Jadi Bapak Ibu, begitulah setiap pemimpin itu Tuhan pasti selalu mengurapi setiap kita. Bapak Ibu, pemimpin yang benar, siapa itu pemimpin? Kita, kamu, kita semua, anak-anak di tempat ini yang masih kecil sekalipun, mereka adalah pemimpin-pemimpin masa kini. Mereka adalah pemimpin-pemimpin gereja ini nantinya. Kita semua, gak ada satupun yang bukan menjadi pemimpin. Kita semua pemimpin. Tapi kita mau belajar gimana caranya menjadi pemimpin yang benar. Karena Bapak Ibu, banyak pemimpin yang baik, tapi tidak banyak pemimpin yang benar. Kita bisa menjadi pemimpin yang baik, tapi kita belum tentu bisa menjadi pemimpin yang benar. Bapak Ibu, saya pertama kali ini dalam sejarah hidup saya khotbah di ibadah raya. Jadi Bapak Ibu, kalau saya masih ada salah-salah sedikit, harap maklum. Boleh dilanjutkan? Nih, Bapak Ibu, saya catat ada tiga dasar menjadi sebagai pemimpin yang benar. Kita bicara pemimpin yang benar, bukan pemimpin yang baik. Saya waktu menyiapkan ini, saya berpikir gini,
oh kita jadi pemimpin yang baik itu mudah sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu butuh apa? Saya butuh uang 10 juta, saya bisa kasih Bapak Ibu uang 10 juta. Bapak Ibu pasti bakalan berpikir saya baik. Baik banget kasih uang saya 10 juta. Tapi Bapak Ibu tahu nggak uang itu saya dapat dari mana? Nah, jadi Bapak Ibu, saya berpikir seperti itu. Jadi kita jangan mau jadi pemimpin yang sekedar baik dipandang orang, tapi kita mau jadi pemimpin yang benar-benar pemimpin. Amin. Slide pertama ada ikatan dengan Allah. Amsal 1 ayat 7. Bapak Ibu ini udah sangat sering kita dengar. Amsal 1 ayat 7. Tanpa buka Alkitab, kita sudah berapa tahun jadi orang Kristen? Ayo sama-sama kita sebutin. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah, tetapi menghina. Luar biasa Bapak Ibu, benar-benar orang Kristen. Yang pertama adalah ikatan dengan Allah. Boleh dimunculin dong slide yang saya jadi speaker. Jadi speaker. Satu lagi. Nah, oh ketutupan dong ya. Tampilin lagi. Nah, Bapak Ibu, ini pernah di-share di grup kita ya. Share di grup kita. Bapak Ibu tahu nggak? Speaker aku tutup. Bapak Ibu bisa lihat di sana. Tutup juga. Speaker saya itu adalah semester sama tulang semester. Nah, lawan saya speaker, teman saya, partner saya itu semester 6, semesternya tulang. Saya waktu itu masih semester 3 Bapak Ibu. Waktu itu masih semester 3. Dari pengalaman, dari pengetahuan, itu saya kalah jauh Bapak Ibu. Kalah jauh, sangat kalah. Saya punya hati yang insecure waktu dipilih jadi speaker di membawa nama kampus ya, membawa nama STEP. Saya sempat mikir gini, aduh Tuhan, kalau aku nggak bagus, nama STEP jelek dong. Ini ditampilin sama 200.000 orang, 200.000 lebih orang ditampilin, dilihat sama melalui Zoom, melalui online. Tapi saya kepilih. Bapak Ibu, saya mau bilang, di angkatan saya yang lebih pintar dari saya banyak. Yang lebih pintar dari saya banyak Bapak Ibu. Angkatan-angkatan lain yang lebih pintar dari saya banyak. Tapi sesuai Amsal 1 ayat 7, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, orang yang pintar belum tentu bisa terpilih. Mereka semua pintar, tapi yang beruntung saya yang memilih. Saya punya pengalaman pertama jadi pembicara speaker dilihat oleh banyak orang, 200.000 lebih. Bapak Ibu, saya mau bilang, saya bukan mau sombong, tapi saya mau bilang takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Di sini waktu saya kepilih, saya baru merasain gimana mengerjakan skripsi yang luar biasa. Saya orang yang lebay mungkin. Saya print banyak materi saya untuk persiapan ini Bapak Ibu. Itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu, saya kebanyakan cerita nih Bapak Ibu. Teman-teman saya, waktu saya tampil gitu kan, sebelum latihan, waktu saya tampil, teman-teman saya disuruh komentar apa yang kurang dari saya waktu pembicara. Mereka bilang, jangan bertele-tele. Ini banyak orang yang komentar saya, kamu kalau ngomong jangan suka goyang-goyang. Kamu kalau ngomong dipertegas saja, kamu masih nampak kelihatan membaca. Itu semua para pemimpin-pemimpin yang di samping saya yang komentarin saya. Tapi Bapak Ibu tahu nggak? Dosen saya yang baju biru bilang gini, Tessa, waktu saya seumuran kamu paling hebat dari saya. Dosen saya bilang yang baju biru seperti itu. Jadi Bapak Ibu, terkadang sebagai seorang pemimpin itu kita banyak dikomentarin orang. Tahu nggak? Banyak banget orang-orang komentarin kita. Banyak banget orang-orang yang nggak suka sama kita. Kita udah ngelakuin hal yang benar. Kita udah mempersiapkan ini, udah matang
mereka nggak tahu perjuangan kita gimana, tapi orang-orang hanya bisa menilai kita, orang-orang hanya bisa menjatuhkan kita, orang-orang hanya bisa menjudge kita. Tapi Bapak Ibu, itulah pemimpin tidak menjadi. Bapak Ibu di sini adalah pemimpin masa depan. Kalau kembali ke slide yang ikatan dengan Tuhan, boleh kembali. Saya nyusunnya acak-acakan Bapak Ibu. Luar biasa memang. Bapak Ibu, saya nggak tanya sama bapak saya nggak tanya sama Kak Diana, biasa khotbah berapa jam sih? Bisa khotbah berapa menit sih gitu? Saya nggak tanya Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya ingat waktu bapak saya khotbah di sini, beliau bilang seperti ini. Kalau Roh Kudus yang bilang stop, saya stop. Kalau Roh Kudus bilang saya lanjut, saya lanjut. Jadi saya ngikut bapak saya. Kalau saya lama, salahin bapak saya. Beliau yang bilang seperti itu. Kembali ke slide yang pertama dong. Ikatan dengan Allah. Jadi Bapak Ibu, walaupun kita sudah jadi orang Kristen, belum tentu kita punya ikatan yang kuat dengan Tuhan. Bapak Ibu tahu Raja Salomo yang penuh hikmat dan bijaksana, terkenal penuh hikmat dan bijaksana. Saya deg-degan Bapak Ibu, jadi ya maaf dong ya. Raja Salomo adalah salah satu pemimpin yang berdoa kepada Tuhan untuk memohon hikmat dan pengetahuan. Kita bisa baca di 2 Tawarik 1 ayat 10 yang isinya, berilah kepadaku hikmat dan pengertian supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Bapak Ibu, kita sebagai pemimpin, dasar kita, ikatan kita dengan Allah itu harus berdasarkan Bible, harus berdasarkan Alkitab. Ketahuan saya punya catatan. Walaupun kita bisa banyak baca buku, tapi sumber yang benar ini adalah Alkitab. Bapak Ibu, saya mau tanya, bawa Alkitab ke hari ini? Yang gak bawa, ayo minggu depan bawa tuh. Jadi Bapak Ibu, di 2 Tawarik 15, di kitab 2 Tawarik ada sosok seorang tokoh, seorang raja. Bapak Ibu tahu? Raja ketiga bernama Asa bin Abia. Dia adalah seorang raja ketiga dari kerajaan Yehuda. Jadi Bapak Ibu, waktu Raja Salomo jatuh, dia sombong karena dia pintar. Jadi Bapak Ibu, kita yang nggak pintar ini jangan sombong. Jadi Bapak Ibu, ketika Raja Salomo jatuh, kerajaan Israel itu terbagi menjadi 2. Benar ya? Yang semester 1 udah belajar apa nih? Ingat gak mereka ini? Kerajaan Israel terbagi menjadi 2. Yang pertama kerajaan Israel Utara, kerajaan Israel tetap namanya. Yang satu lagi kerajaan Israel Selatan, namanya kerajaan, lupa mereka, kerajaan Yehuda. Jadi kerajaan Israel ini banyak sukunya. Ada suku Dan, mengingat pelajaran ya. Bapak Ibu yang khotbah anak masih sekolah, jadi belum selalu tentang kehidupan. Jadi banyak suku di suku Israel, ada suku Dan, suku Gad, suku Simeon, suku Gibeon, banyak lagi. Dan di suku Yehuda itu ada suku Yehuda dan suku Benyamin. Bapak Ibu tahu nggak? Kerajaan Yehuda itu menyembah berhala, benar? Kerajaan Yehuda itu menyembah berhala. Jadi ini saya mau kasih tahu Bapak Ibu, ikatan dengan Tuhan ini, Raja Asa bin Asia, dia datang, dia mengubah kehidupan kerajaan Yehuda yang dia menyembah berhala. Jadi Bapak Ibu,
kehadiran Raja Asa ini mengubah 180 derajat kehidupan kerajaan Yehuda untuk berbalik sama Tuhan. Jadi ini Bapak Ibu, kehadiran kita nih sebagai pemimpin, kita harus bisa mengubah bukan hanya sekedar 60 derajat. Kita mau mengubah orang-orang 180 derajat. 180 derajat. Ia menghancurkan berhala, menjauhkan berhala di semua kota Yehuda, dan membuat semua rakyat Yehuda itu kembali bersandar kepada Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu, kok bisa? Kok bisa? Kan pertanyaannya begitu. Ya bisa, karena apa? Karena dia punya ikatan dengan Allah. Dia gak bisa menghancurkan semua orang-orang, dia gak bisa menghancurkan banyak orang, tapi dia punya prinsip, dia punya ikatan dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, dampaknya ada dampak yang besar. Raja Yehuda bisa merasakan kemenangan yang begitu dahsyat. Amin. Bapak Ibu, kalau mau mengubahkan orang, kalau mau kita berarti pemimpin-pemimpin yang benar, kita harus hadir, kita harus masuk untuk bisa mengubah orang 180 derajat. Kita akan bisa merasakan dampaknya yang luar biasa. Semua kita lakukan bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan. Kita punya ikatan dengan Tuhan. Kita punya ikatan yang kuat dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, bangsa Ethiopia yang berjumlah 1 juta orang bisa melawan pasukan Asa 500.000 orang. Itu semuanya dipukul mundur sama siapa? Bukan sama Raja Asa, tapi oleh Tuhan Yesus kita. Selanjutnya, nah ini paling penting, integritas. Pemimpin harus punya integritas, Bapak Ibu. Pemimpin harus punya integritas. Bapak Ibu, saya baru slide pertama, semangatnya udah kurang. Pemimpin harus punya integritas. Kita mau baca Kisah Para Rasul 7 ayat 59. Kita mau baca Kisah Para Rasul 7 ayat 59 sampai 60. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Salah satu ukuran iman kita sebagai orang Kristen, sebagai pemimpin-pemimpin yang benar, adalah integritas. Integritas itu apa yang kita ucapkan sama dengan tindakan. Apa yang kita ucapkan sama dengan tindakan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita belum bisa bertindak, jangan dulu kita mengucapkannya. Kalau kita sudah bisa bertindak, baru kita harus berani. Kenapa langsung dilayani? Baru kita bisa bilang. Baru kita bisa mengucap. Bapak Ibu, apa kabar? Luar biasa. Lu udah lupa. Kalau saya tanya apa kabar, dahsyat, luar biasa gitu. Bapak Ibu apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Iya. Semoga yang gak ngomong juga tetap dahsyat. Amin. Amin. Bapak Ibu, kadang kala apa yang kita pahami
apa yang kita ucapkan, yang kita pegang itu tidak sejalan dengan tindakan yang kita lakukan. Banyak contoh ya, banyak contoh Bapak Ibu di pemerintahan kita banyak yang korupsi, banyak orang-orang Kristen juga masuk di dalam itu. Jadi kita kehilangan, kita mengalami kemerosotan integritas. Padahal pemimpin yang benar itu harus punya integritas, harus punya tanggung jawab, harus bisa tanggung jawab sama perkataannya, harus bisa tanggung jawab sama tindakannya. Dalam nas yang kita baca, Bapak Ibu, Stefanus menunjukkan bahwa sampai menjelang kematiannya ia tetap memegang prinsip moral untuk mengampuni orang-orang yang merajamnya dan tetap memegang teguh ucapannya dan tetap memegang teguh ucapannya. Inilah sebuah integritas. Kadang-kala kita lupa sebagai seorang pemimpin. Bapak Ibu, yang saya tadi katakan, kita semua yang ada di tempat ini itu adalah seorang pemimpin. Kita memimpin anak-anak kita jadi anak-anak juga memimpin diri kita, semuanya adalah pemimpin. Jadi Bapak Ibu jangan takut kalau kita dikatakan pemimpin, karena Tuhan selalu beserta kita. Tapi kalau kita juga mengandalkan Tuhan, kalau kita nggak mengandalkan Tuhan, gimana Tuhan mau beserta dengan kita? Jadi Bapak Ibu, cerita lagi nih. Waktu saya dipilih jadi pembicara, itu pertama kali saya dipilih menjadi pembicara dari angkatan saya. Jadi waktu itu kita harus seragam, punya pakai baju hitam. Saya nggak punya baju hitam. Saya mau pinjam teman-teman asrama nih, dan mereka nggak punya baju hitam. Saya telepon mama yang baju orange. Ma, mau beli baju? Ya, gitu. Saya tahu kalau saya telepon bapak saya yang di sini, dia suruh minta sama Tuhan. Tapi benar Bapak Ibu, mama saya cuma bilang iya, nggak ada, kan gitu. Jadi Bapak Ibu, ini hal yang luar biasa yang saya alami. Saya masuk CG, PRBK di pribadi, saya masuk itu, saya di WA pribadi sama ketua CG-nya, luar biasa saya di WA pribadi ikut, mereka kemarin ngadain HUT PRBK, ikut ya katanya, ikut lomba Bapak Ibu, ikut lomba. Oh iya, saya bilang, padahal saya sibuk banget, maksudnya sibuk kuliah, sibuk banget waktu itu, waktu masa ujian kayaknya. Saya bilang aja iya, saya nggak tahu. Jadi ketika saya bilang iya, saya dan dua teman saya, berarti ikut saya 3, ikut HUT PRBK itu mengikuti lomba mengikuti lomba CCA, cerdas cermat Alkitab, melawan berapa? Ada 5 grup, Bapak Ibu, ada 5 grup. Saya dan teman-teman saya bilang gini, saya nggak kenal sama teman-teman saya ikut aja. Tapi udah mulai kenal, kan udah satu kelompok. Jadi saya bilang, mereka bilang, lawan kita kuat-kuat ya, mereka pinter-pinter ya. Saya juga merasa insecure dong. Oh iya ya, mereka pinter-pinter ya gitu. Tapi Bapak Ibu tahu nggak yang jadi juara satunya siapa? Iya dong, kami yang jadi juara satunya, luar biasa. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Yang jadi juara satunya kami. Dapat apa Bapak Ibu? Dapat duit, bisa beli baju. Jadi waktu kadang-kadang orang tua bilang iya, tapi Tuhan yang jawab.
Jadi orang tua di sini jangan takut kalau anak-anaknya minta, jawab aja iya. Ya kan, jawab aja iya. Walaupun kita lagi nggak punya, biar Tuhan yang jawab. Jadi mama saya bilang iya. Sampai sekarang nggak ada Bapak Ibu. Tapi Tuhan udah jawab. Jadi saya itu, Bapak Ibu, itu hal yang luar biasa yang kita rasakan, yang saya rasakan. Saya percaya Bapak Ibu punya mukjizat tersendiri. Saya percaya Bapak Ibu punya hal-hal yang luar biasa tersendiri. Mungkin kita nggak sama-sama dapat duit, tapi kita sama-sama dapat berkat yang lain. Kita percaya bahwa kita adalah pemimpin. Walaupun kadang-kadang kita mikir gini, aduh aku pemimpin apa? Aku masih anak yang dinafkahi orang tua. Aku masih kerja, aku pemimpin apa? Bapak Ibu, kita adalah pemimpin. Kita semua adalah pemimpin. Yang udah dilantik jadi majelis, ya kan? Punya visi misi untuk kedepannya, untuk gereja ini pasti punya. Kemarin udah rapat kan ya? Pasti Bapak Ibu punya visi, punya misi untuk gereja ini. Bapak Ibu, saya mau bilang, waktu Bapak Ibu nulis visi, waktu Bapak Ibu nulis misi, apa yang Bapak Ibu mau jalankan untuk gereja, apa yang Bapak Ibu jalankan untuk keterpilihannya Bapak Ibu mengandalkan siapa dulu? Bapak Ibu mengandalkan pikiran atau mengandalkan Tuhan dulu? Oh ya, saya dipilih jadi pendoa nih. Saya mau buat orang-orang berdoa setiap hari gitu. Kita mulai mengandalkan pikiran kita. Kita lupa yang kita andalkan duluan seharusnya adalah Tuhan. Tuhan kalau Tuhan nggak setuju kita ngadain doa setiap hari, kenapa kita harus doa setiap hari? Kan gitu. Jadi Bapak Ibu, integritas ini berbicara apa yang kita ucapkan itu harus sesuai dengan tindakan kita. Bapak Ibu masih semangat ya? Saya yang lanjut melayani ya. Bapak Ibu, saya tahu kita di tempat ini melayani. Bapak Ibu duduk di tempat ini juga sedang melayani. Tapi kita mau lihat bagaimana sih melayani menjadi pemimpin yang benar. Dalam Matius 20 ayat 25 sampai 28 dikatakan begini. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Lagi-lagi kita melihat bagaimana statement Yesus yang menggemparkan dunia. Dasar untuk melayani adalah kerendahan hati. Kalau di sini pemimpin itu yang dilayani, benar ya? Pemimpin yang dilayani. Rata-rata pemimpin yang duduk dilayani. Tapi Yesus mengatakan apa, saudara? Yesus mengatakan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah yang duduk makan yang lebih besar? Ya kan? Tapi Tuhan ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Ini adalah sebuah kerendahan hati. Kerendahan hati. Bapak Ibu sama-sama katakan sama saya, kerendahan hati. Kerendahan hati. Ini adalah sebuah kerendahan hati. Rendah hati tapi dikit-dikit marah. Rendah hati tapi dikit-dikit emosi.
Benar ya ibu-ibu? Oh, ibu tidak ada di sini. Melayani tidak mudah, saudara. Karena kita sendiri tidak mudah untuk rendah hati. Tapi kita mau lihat statement Yesus. Kita mau lihat Yesus yang basuh kaki murid-muridnya. Melayani. Kita mungkin sudah tahu bagian kita apa. Aku bagian saya melayani di gereja. Saya jadi worship leader. Saya pelayanan, saya melayani. Tapi kita mau lihat hati kita. Kita mau lihat hati kita. Kita melayani benar-benar dari hati kita, benar-benar dari kerendahan hati kita, atau karena kita dipilih. Sudah berapa jam Bapak Ibu? Sudah lama saya ya. Jadi Bapak Ibu, karakter Kristus yang mempengaruhi orang-orang untuk mengikutinya. Jadi semuanya kembali lagi ke Bible. Apa yang saya bilang, apa yang kita pelajari hari ini, semuanya harus berdasarkan Alkitab yang kita pegang. Kita harus bisa memiliki prinsip hidup yang tidak mudah tergoyahkan oleh situasi dan kondisi, yang mampu mengambil keputusan yang terbaik dan tepat. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita semua dapat berkat yang luar biasa. Jadi ketika kita pulang, kita gak lagi sedih. Ketika kita pulang, kita harus bisa menunjukkan bahwa saya pemimpin. Amin. Tapi bukan yang pemimpin, saya pemimpin, kamu harus begini. No. Jadi ketika kita pulang, kita bisa masuk rumah gitu kan. Aduh, iwan yang berantakan nih. Nah, Bapak Ibu udah tahu lah apa yang harus dilakukan. Jadi Bapak Ibu, ini 3 dasar yang saya catat dan yang saya bagikan kepada Bapak Ibu. Semua sih banyak hal pasti. Bapak Ibu juga punya banyak lebih pengalaman dari yang saya catat ini. Tapi inilah 3 dasar yang mendasari kita menjadi pemimpin-pemimpin yang benar. Lanjut. Nah, ini dilanjutin. Nih, kita mau sama-sama baca. Bapak Ibu, tahu nggak kenapa saya warna-warnain? Kita mau baca sama-sama, tapi di tulisan yang putih kita cepetin. Di tulisan yang berwarna kita lambatin bacanya. Ada jeda. Ngerti ya Bapak Ibu? Ngerti. Kita mau baca sama-sama 2 Tawarik 15 ayat 7. Menjadi seorang pemimpin Tetapi jangan menyerah. Tetapi kamu kuatkanlah hatimu, jangan lemah, jangan menyerah, karena kamu akan memperoleh upah atas perbuatanmu yang baik. Iya, Bapak Ibu, maaf saya juga pakai kacamata. Iya enggak. Jadi Bapak Ibu bisa lihat 2 merah itu apa? Kata 2. Jangan menyerah. Yang tadi kita belajar sama-sama, 3 dasar yang kita pelajarin sama-sama itu enggak mudah. Firman Tuhan yang catat. Jadi seorang pemimpin tidaklah mudah. Kenapa Bapak Ibu? Karena dari ujung kaki sampai ujung rambut semua orang nilai kita. Ini pemimpin kok begini. Ini pemimpin kok begini. Makanya waktu saya dapat tema ini, saya mikir gitu kan, duh Tuhan, tema ini berat banget. Saya aja kadang-kadang nggak ramah gitu. Kadang-kadang saya nggak ramah, kadang-kadang saya, nggak tahu lah, Tuhan yang tahu. Jadi biasanya Bapak Ibu kalau di Alkitab ada kata pengulangan, itu yang harus ditekankan. Jadi menjadi seorang pemimpin jangan menyerah. Apapun yang udah visi misi Bapak Ibu taruh dalam hidup Bapak Ibu, yang Bapak Ibu taruh dalam gereja,
ibu taruh dalam keluarga, jangan menyerah. Kita adalah seorang pemimpin. Pemimpin yang benar-benar memimpin, yang selalu mengandalkan Tuhan, yang punya ikatan dengan Tuhan, bukan sekedar omongan, tapi ucapan dan tindakan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, semua yang kita lakukan, hal yang mudah, hal yang sulit, yang harus pemimpin lakukan itu adalah lipat tangan dan berlutut. Itu hal yang paling rendah. Itu hal kerendahan hati yang harus pemimpin miliki. Jangan kita menganggap kita pemimpin, kita punya kuasa. Emang kita benar memang kita punya kuasa, Bapak Ibu. Tapi kuasa bukan kuasa yang semena-mena. Kita mau lipat tangan sebelum kita mau punya visi. Bapak Ibu punya visi dalam hidup. Bapak Ibu punya misi dalam hidup. Bapak Ibu 10 tahun kemudian kita mau jadi apa? Mungkin kita sudah rencanakan. Mungkin kita sudah punya planning. Gereja kita punya planning ke depannya. Kita juga punya planning ke depannya. Tapi Bapak Ibu yang mau, kita sudah dibekali tentang pemimpin yang benar. Setelah gereja kita besar, gitu kan? Kita lah yang akan jadi pemimpin-pemimpinnya. Tapi kita nggak mau jadi pemimpin yang asal-asalan. Kita mau jadi pemimpin yang lipat tangan, lutut kita gunakan untuk berlutut, tangan kita gunakan untuk berdoa sama Tuhan. Semua yang kita lakukan, semua yang kita ucapkan, kalau kita nggak mau berdoa, kalau kita nggak mau mengandalkan Tuhan, kalau semua standar hidup kita bukan dari Bible, bukan dari Alkitab, semuanya sia-sia, Bapak Ibu. Amin. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Iya. Terus gitu, harus di awal dahsyat, di akhir juga dahsyat. Apa kabar yang di belakang? Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Baru keluar pemimpin-pemimpin yang benar. Bapak Ibu, demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Selebihnya biar Roh Kudus yang bekerja di hati dan pikiran kita. Kita melakukannya karena Bapak kita sudah lebih dahulu melakukannya. Seperti pepatah bilang, like father, like son. Demikian firman Tuhan. Biar kita semua menjadi bertumbuh serupa dengan Kristus dan menerima apa yang menjadi upah yang telah disediakan oleh Tuhan kita. Kita dipanggil, kita dipilih untuk jadi pemimpin. Itu semua bukan karena kita mau, tapi karena Tuhan punya rencana. Kamu punya rencana untuk gereja. Kita semua punya rencana untuk keluarga. Kita semua punya rencana untuk kedepannya. Kita mau selalu mengandalkan Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Tuhan yang bela. Saya tahu pemimpin-pemimpin banyak sekali godaan. Saya tahu pemimpin-pemimpin banyak sekali omongan-omongan orang yang buat hati kita tuh, banyak sekali cobaan, banyak sekali godaan yang pemimpin-pemimpin rasakan. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu rasakan, tapi kita percaya Tuhan yang bela kita. Kita nggak usah mau manusia bela kita, tapi kita mau Tuhan yang bela kita. Kita adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Amin. Luar
rasakan Bapak Ibu. Banyak gejolak, banyak hal-hal yang membuat kita sedih di dalam keluarga kita. Mungkin suami kita, mungkin istri kita, mungkin anak-anak kita, mungkin teman-teman kita Bapak Ibu. Ingat, kita dalam pemimpin yang luar biasa. Tuhan pasti bela kita kalau kita berdoa, kalau